membacakan materi pelajaran bahasa Indonesia untuk anak kelas 8 SMP. Baik, fokus materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teks persuasi. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari teks persuasif. Jadi, teks persuasif ini merupakan teks yang berisi bujukan atau ajakan. Di dalam teks persuasif, pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh seorang penulis cenderung mempromosikan. Nah, kemudian perlu diketahui di dalam teks persuasif ini terdapat beberapa fakta ataupun tidak fakta. Argumentasi yang berupa fakta ataupun tidak fakta. Perlu kita ketahui di dalam teks persuasif terdapat argumentasi, fakta, dan ajakan. Adapun ciri-ciri dari teks persuasif itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu harus menimbulkan kepercayaan pendengar atau pembaca. Jadi dalam teks persuasif itu tidak melulu berupa fakta yang tidak bersifat menimbulkan sebuah kepercayaan. Jadi harus percaya dulu dengan beberapa fakta dan opini itu atau ajakan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Jadi kita harus tahu, kita harus memahami bahwa setiap saat pemikiran itu dapat berubah-ubah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa teks tersebut berupa fakta ataupun opini. Nah, yang ketiga, harus menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara pembicara atau penulis dan yang diajak berbicara. Jadi itu harus menciptakan persesuaian dengan si pembaca agar pembaca ini merasa diajak atau dibujuk seperti itu. Jadi seperti kita tuh merasakan bahwa oh iya benar ini seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, harus menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. Jadi konflik itu harus dihindari ya teman-teman. Yang kelima, harus ada fakta dan data secukupnya. Baik, selanjutnya akan dibahas macam-macam dari teks persuasif. Di sini macam-macam teks persuasif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada teks persuasif politik. Teks persuasif politik sendiri merupakan persuasi politik yang digunakan dalam bidang politik oleh seorang yang berkecimpung dalam dunia bidang politik. Para ahli politik dan kenegaraan sering menggunakan teks persuasif untuk berkeperluan politik dan negaranya. Contoh semisalkan di sini baleho. Baleho itu digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia politik untuk mempromosikan dirinya. Seperti itu. Yang kedua, persuasi pendidikan. Tujuannya untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Misalkan seorang guru, dia itu menggunakan teks persuasif untuk mempengaruhi murid-muridnya agar rajin membaca, menulis, misalkan seperti itu, ataupun rajin mengerjakan tugas dalam kehidupan dalam berpendidikan. Nah, contohnya itu seperti poster-poster di sekolah, misalkan di mading ya, sering kita lihat ada berupa poster-poster yang mengajak teman-teman semua untuk rajin membaca, menulis. Ya, seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang keempat, maksud saya yang ketiga, di sini ada persuasi propaganda, adventaris atau iklan. Jadi dimanfaatkan terutama dalam dunia bisnis usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau suatu jasa tertentu. Lewat persuasif iklan ini diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, ingin memiliki barang tersebut. Jadi dari macam yang ketiga ini sering kita dengar atau kita lihat misalkan di media, terutama di media, misalkan di televisi kita sering melihat iklan-iklan yang mempromosikan barang atau brand-brand yang terkenal, misalkan di Instagram misalkan, ataupun di media Facebook kita, di handphone misalkan, di Facebook, Instagram yang sering jualan, mereka kan mempromosikan beberapa produk ataupun brand seperti itu. Nah, kemudian yang keempat di sini ada persuasi propaganda. Nah, persuasi propaganda ini informasi terutamanya tujuannya persuasif, tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi saja.
Nah, tujuannya itu akhir dari persuasif propaganda adalah agar pembaca atau pendengar mau menuruti isi persuasif ajakan tersebut. Selanjutnya akan dibahas ajakan dalam teks persuasif. Teks persuasif ditandai dengan adanya ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah bujukan atau perbuatan untuk mengajak atau mengundang. Ajakan tersebut perlu diketahui ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Baik, adapun kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks persuasif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kita menentukan atau menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang sudah dipilih ataupun topik yang sudah dibahas. Kemudian, permasalahan tersebut diangkat dari permasalahan-permasalahan yang terbaru atau info-info terbaru, misalkan info-info mengenai remaja, masa kini. Kemudian digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu. Selain dari permasalahan remaja, misalkan permasalahan mengenai misalkan saya contohkan di sini teknologi internet, reproduksi ataupun aborsi seperti itu. Jika dilihat dari dunia kesehatan. Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Jadi, ketika kita menulis teks persuasif, perlu juga kita menggunakan kata-kata penghubung agar teks tersebut lebih efektif. Nah, yang kemudian, misalkan dalam kata penghubung itu saya contohkan menggunakan kata jika, sebab, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, atau menggunakan kata penghubung dan yang sering digunakan dalam penggunaan teks, dalam menuliskan teks. Baik, selanjutnya di sini ada struktur-struktur dalam kepenulisan teks persuasif dibagi menjadi 4 struktur. Yang pertama yaitu pengenalan isu, berisi pengantar atau penyampaian yang menjadi dasar tulisan atau pembicara itu. Yang kedua, rangkaian argumentatif, yaitu berupa sejumlah pendapat-pendapat penulis yang berisikan argumen-argumen yang berisikan fakta untuk memperkuat dari argumen-argumen tersebut. Yang kemudian yang ketiga itu ada penegasan, kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi penegasan ini ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, yang ketiga ada pernyataan ajak. Yang keempat ada pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasif yang ada di dalamnya. Dinyatakan untuk mendorong seseorang pembaca atau penulis untuk mengikuti keinginan penulis tersebut, seperti itu. Nah, baik teman-teman, setelah mengetahui ruang lingkup dari teks persuasif, misalkan dari ciri-cirinya, macam-macamnya, kaidah kepenulisannya, kemudian strukturnya, kita akan mengetahui bagaimana cara menulis teks persuasif. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis teks persuasif. Misalkan kita harus mengetahui unsur-unsur atau mengetahui cara-cara ataupun strukturnya. Yang pertama, misalkan kita harus menyiapkan bujukan atau ajakan terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyiapkan bagan. Jadi bagan tersebut kita isikan berupa bujukan ajakan yang akan kita gunakan dalam menuliskan teks persuasif tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menyiapkan sejumlah bujukan atau ajakan yang berfungsi sebagai temanya nanti. Nah, setelah kita menyiapkan bujukan atau ajakannya, kita harus menentukan tema yang akan kita angkat dalam penulisan teks persuasif tersebut. Nah, jadi teman-teman, tema-tema tersebut
harus relevan dengan apa yang kita siapkan dari bujukan-bujukan tersebut yang kita siapkan, ataupun fakta-fakta yang kita dapatkan, argumen-argumen yang kita dapatkan harus sesuai dengan tema yang kita bawakan nanti, yang kita tuliskan nanti di dalam teks persuasif, misalkan seperti itu. Nah, yang kemudian yang ketiga, perlu untuk memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasif. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ada beberapa struktur dan kaidah kepenulisan teks persuasif. Misalkan dalam strukturnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu pengenalan isunya, pengantarnya, kemudian menyiapkan bujukannya, ajakannya yang seperti tadi, penegasan tersebut terdapat kata-kata misalkan oleh demikian, oleh karena itu, dengan demikian, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan kaidah dalam kebahasaan atau kepenulisannya, misalkan bahasa-bahasa yang digunakan itu seperti apa dalam kepenulisan teks persuasif. Seperti itu teman-teman. Baik, setelah memahami dan mengetahui apa itu teks persuasif, selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menyimpulkan teks persuasif. Adapun di sini langkah-langkah dalam penyusunan kesimpulan dari teks persuasif, yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks persuasif. Jadi perlu untuk membaca terlebih dahulu isi dari teks persuasif. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari teks itu. Yang ketiga, memahami hubungan logis antara bagian penting teks tersebut. Yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara singkat ataupun tidak jelas, maksud saya jelas. Nah, itu tuh setelah kita membaca, kemudian kita mencatat bagian-bagian penting dari teks itu, setelah kita siapkan semua, terus kita pahami hubungan logisnya, setelah itu baru kita simpulkan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan beberapa materi yang saya paparkan